poin kedua nih, biar gampang. Tadi tentang dalil tasawuf di dalam hadis. Mau dalil apa lagi? Atau mau langsung tanya jawab? Kali ada unek-unek. Langsung tanya jawab nih ya. Yaudah, yang keduanya nanti aja ya. Ya, silakan. Ini mumpung ketemu. Tolong dibukain, Pak. Ya. Saya terkesan dari pengajian YouTube dia itu tadi. Kan ini dia sekarang ini lagi diserang nih. Nah, saya mohon penjelasan lah karena ini ketemu langsung sama Buya. Iya. Apa yang disangka oleh teman kita ini? Karena beliau juga kan ceramahnya ini termasuk di Masjid Madinah begitu kali. Oh gitu, Nah, oke. ya kan? Jadi saya nggak enak aja perasaan saya. Kok hal yang seperti ini mereka nggak sowan atau musyawarah, lalu disebar aja di medsos. Yang saya lihat yang nanggapi itu yang terlalu berani gitu kan, yang terlalu berani. Jadi kayak Firanda pun gitu juga. Oh, kesebut namanya. Belak-belakan gitu. Okay. Saya jadi kemarin terkonfirmasi saya sama Ketua BNPT, Profesor Mujahidin. Saya kan karena teman, Prof ini gimana Prof? Lu nggak usah dengar celoteh kayak gitu katanya kan. Jadi saya bilang, enggak, saya bukan dengan celotehannya. Saya dengar ingin konfirmasi kok beliau sampai begitu menyebut Ustadz Ar-Razi Hasim ini, saya begitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kondisi kita, saya nggak usah bicara Asia Tenggara, nggak usah bicara apa, Indonesia aja. Hari ini kayaknya kita siasah kita kalah deh sama Al-Baqarah itu kan, inna arsalna bil haqqi basyira wa nadhira wa la yas'alu an ashabil jahil wa lan tardu anka yahudu dan akhir kan. Jadi bagaimana caranya kita untuk merebut situasi ini supaya dalam tanda petik ibadah itu kita perlu aman, ibadah itu kita perlu nyaman. Sementara yang ngamanin kita bikin nggak aman gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Ini jamaah YouTubiah ini. Korban YouTube. Ustadz yang inisial F tadi, saya nggak kenal dia. Oh, kalaupun dia disebut ngajar di Madinah, itu bukan perwakilan Indonesia kan? Tapi itu dipilih di sana. Nggak usah ngelihat Madinah sekarang saja. Dunia ini kan sudah bergerak. Tahun 80-an, masyayikh kita masih boleh ngajar di Mekah, Madinah. Tapi diam-diam buat majelis. Terakhir tuh Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Tahun sebelum-sebelumnya juga masih. Tapi puncak karena Saudi dapat tambang baru, tambang minyak tahun 70-an itu. Maka dia karena sudah buat kesepakatan dengan keluarga Ahlus Syekh. Jadi ada keluarga Ahlus Syekh, ada Ahlus Su'ud. Ahlus Syekh urusan agama, Ahlus Su'ud urusan siasah. Tapi apa yang menjadi kebutuhan siasah harus difatwakan, disetujui oleh Ahlus Syekh. Contoh, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah larangan untuk berpartai? Gak ada. Larangan untuk demo, nggak ada. Tapi itu difatwakan haram oleh pengikut-pengikut Ahlus Syekh ini, ya kan? Bahkan mereka di dunia itu tidak ada mazhab yang paling intoleran kecuali mereka. Nggak ada lagi. Kalau sudah dia muncul, yang lain nggak boleh muncul. Dulu waktu sebelum 1924 itu 4 imam ada di sana. Ada imam yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ada semua. Tapi dengan ada mereka semuanya dihapus.
Dicari-cari alasan bahwa terjadi fanatisme taklid, itu kan bisa diluruskan. Ya. Itu baru kejadian setelah 80-an kesini Pak, jadi baru lama ya. Apakah orang kalau ngajar di Madinah pasti benar? Saya mau tanya nih. Kalau udah ngajar di Madinah pasti benar. Tinggal lihat dulu siapa yang ngizinin dia ngajar di situ. Gitu. Jadi jangan diadu-adu. Ar-Razi itu kan tamatan Ciputat, dia tamat Madinah. Apa urusannya? Ilmu kan di mana-mana sama. Allah di Madinah dan Allah di Jakarta sama gak? Allah di Pekanbaru dengan Allah di Mekah sama gak? Sama. Yang rajin belajar di sini ilmunya akan lebih banyak daripada orang yang malas belajar di Haramain. Sama Pak. Di sono belajar ruqyah, pulang-pulang ya jadi ahli ruqyah. Di sono belajar zikir, pulang-pulang jadi mursyid. Di sono belajar baca kitab, ya pulang-pulang jadi muallim. Ngapain di sono? Ya sama, di sini dia ngapain, begitu juga. Jadi branding ini jangan kemudian memangkas logika kita. Ya, coba tanya mereka itu khatam nggak dia Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi? Jujur aja. Ya. Kalau dia khatam, dia kan nggak berani. Ngaku-ngaku ya bermanhaj sunnah, tapi Sahih Bukhari pun entah kapan khatamnya dia. Sahih Muslim apalagi. Taruh kita adu hadis ini bengong dia. Ya, jadi yang begitu-gitu tenang Pak, dalil kita lengkap semua lah insya Allah. Bapak mau dalil jingkrang saya punya. Dalil memanjangkan sarung celana kita punya juga. Dalil berjenggot kayak kami berdua nih, bertiga, ada kita. Oh antum punya, Tat. Dalil tak berjenggot kayak Bapak juga ada, ya. Tapi dalilnya bukan dalil langsung, ya. Jadi bagaimana caranya? Bapak setelah melihat seperti itu, tinggal dilihat mana yang harus aku dengarkan. Jangan semua didengarkan. Ciri-ciri orang murid yang baik, dia mendengarkan yang penting didengarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah hafal semua kan? Seorang muslim ideal, dia mengerti mana yang perlu dia dengar, mana yang nggak perlu didengar. Kalau Bapak dengerin ini bikin ragu, nggak usah dengerin. Tapi kalau nambah wawasan, dengerin aja. Bapak mau nggak berguru kepada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Mau nggak? Kurang ngajar nggak tuh orang? Bagi saya dia kurang ajar itu, yang siapapun orangnya. Oh ini hadis Sahih Muslim, itu hadis Sahih Muslim riwayatnya ahad, dan kata abun di situ abi wa abaka finnar, itu maknanya juga dijelaskan dalam tafsir bahwa ab bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Kita udah jelaskan, kita udah jelasin, dia nggak terima. Enggak, lafaznya abun, ya sudah lewat ente ya. Berarti dia lama di sana nggak ngerti bahasa Arab juga. Ya teman saya ke Timur Tengah ngapain di sono? Lebih sering tawuran dia sama main futsal ya. Tanya aja teman-teman kita, yang ngaji nggak banyak kok. Kita tanya ngaji nggak ke fulan, ke zawiyah fulan? Oh kita sibuk. Ya giliran futsal ceritanya panjang. Tawuran sama anak Bugis tuh. Anak Bugis kan jago-jago, pinter juga, tapi juga pinter main bola. Kalau main bola bisa gesekan Pak. Ya tuh ada anak Bugis tuh. Kita tanya aja Pak. Tanya ke teman-teman kita itu, jujur aja. Di sono tidur, di sini tidur, sama hasilnya? Sama. Di sini baca kitab 11 jam sehari, di sono baca kitab 1 jam sehari. Beda nggak hasilnya? Beda Pak. Beda hasilnya. Di sini riyadhah zikirnya. Dia setiap Ramadan dia khalwat, setiap bulan haram dia khalwat. Pas di sana dia nggak khalwat. Beda nggak? Pulang bawa gelar akademis, itu untuk sini. Tapi kan dia nggak punya gelar ruhani, nggak punya gelar kolbu. Syekh Khalifah itu gelar untuk pencapaian kolbu. Nggak bisa Pak dikeluarkan dari kampus. Yang ngeluarin siapa? Syekh juga. Nggak bisa jamaah, yuk kita angkat Khalifah bareng-bareng, nggak bisa juga. Nggak bisa kan Tuan Khalifah? Harus syekh juga yang angkat. Kecuali syekhnya meninggal,
Yang tinggal khalifah-khalifah tua. Mereka istikharah, lalu musyawarah, baru boleh mengangkat. Itu darurat itu, ya. Orang yang rajin mengasah kolbunya akan terang. Mau di Mekah, mau di Pekanbaru sama, ya. Orang yang rajin berguru, mau di Jakarta, mau di Mesir, sama. Dia akan selesai menjadi orang yang alim. Tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang gak bermanfaat, pulang-pulang pun kata-katanya banyak yang la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi jangan terpaku di situ, Pak. Maka lihat kata Nabi, jangan yang hadis Nabi deh, pakai kalamnya Ibnu Mubarak aja. Al-isnad minad-din, bersanad bagian agama. Bukan bisa ngajar di Madinah, bukan bisa ngajar di Mekah, bukan ya. Nanti insya Allah ada ulama-ulama Ahlus Sunnah yang akan kembali ngajar di sana, Pak. Tenang aja. Ini kan Mekah, Madinah mereka kuasain udah hampir 100 tahun. 1924. Ini bakal 2024. Ya, mungkin nambah-nambah lah. Nanti akan ada kejayaan kembali. Ahlus Sunnah kembali mengajar di Masjidil Haram. Sekarang masyayikh kita nggak bisa buka majelis. Di sana buat majelis begini digerebek sama syurtah. Oleh polis ya, oleh askar. Enak tinggal di Indonesia. Saya datang ke Uzbek, silsilah Naqsyabandiyah kita kan di sana. Ziarah di kota Bukhara kita ziarah, alhamdulillah full semua silsilah kita ziarahin. Bertemulah kemudian pas keluar di makomnya Imam Maturidi, Imam Ahli Sunnah, karena Asy'ari Maturidi. Ini Imam Maturidi. Ada Habib di situ, ada muridnya Habib, ya, Habib Mahmud dan muridnya. Saya tanya, tudarris amla? Dia jawab, la. At-tadris huna mamnu illa liman kana lahu iznun rasmiyun min ad-daulah. Wah, ribet, Pak. Mengajar dilarang di sini kecuali dapat izin resmi dari daulah, dari negara. Bapak-bapak buat majelis nih, bisa ditangkap. Apalagi di bawah Uzbek udah ada Afgan yang lagi sekarang konflik besar. Mereka hati-hati, Pak. Kawan saya pakai kopiah, mirip sama kopiah Taliban, langsung ditahan 1,5 jam pas di imigrasi. Begitu mereka kayak ketakutan sama orang beragama. Jadi ada trauma beragama di sono, di Uzbek itu. Kita mau bikin maulid, mau bikin apa, bebas kita, bersyukurlah. Walaupun kita nggak sepakat dengan pemerintah berapa hal, kritik aja, nggak usah kemudian ayo kita berontak, kan nggak juga kan. Ya. Jadi gitu aja, Pak. Bapak lihat siapa yang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ari, bertasawuf, udah itu yang didengerin. Cari-cari masalah kalau dengerin dia lagi tuh, ya. Udah jelas dia ngomong kurang ajar tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kita dengerin, ya. Ada nggak orang bisa mimpi ketemu malaikat kalau dia bukan wali? Dikasih makanan dari surga, dia bukan wali. Siapa itu, Pak? Aminah. Aminah hampir setiap malam didatangin malaikat, nabi-nabi. Bapak mimpi nabi aja belum tentu, ya nggak? Apalagi dia, Pak. Apalagi ketemu malaikat. Dalam dunia thariqah, kalau ada seorang murid mimpi ketemu Nabi, berarti pangkat kolbunya sudah naik tuh. Apalagi bisa yakzotan dalam keadaan jaga, bisa langsung jadi wali dia. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, itu melihat begitu setiap malam. Bayangin coba, wali nggak tuh? Maka guru kami Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, bilang, ini yang kalian gak tahu, Aminah itu seorang wali. Wajar anaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Salihin, ya. Udah, Pak, itu aja yang diinget-inget ya. Ya, lanjut. Oke, tafadhal. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan dari seorang sahabat, boleh nggak kita mengamalkan suatu zikir yang mana suatu zikir itu didapat
di dalam mimpi, yang mana gurunya tersebut sudah wafat, dikenal sebagai seorang wali. Yang pertama. Yang kedua, sahabat saya pernah bercerita, dia pernah mimpi. Dalam mimpinya dia jumpa seorang wali, akan tetapi dia mengaku sebagai Nabi Muhammad. Apakah itu Nabi Muhammad atau seorang wali tersebut? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bukan umum nih Tuan Khalifah. Ini pertanyaan udah advance semua nih. Ini advance di bidang ono, ini advance di bidang yang. Bagaimana pandangan tasawuf kali ya, tasawuf Ahlus Sunnah mengenai orang yang dapat zikir tapi dari mimpi? Maulana Syekh Ali Jum'ah nulis buku tuh tentang ar-ru'ya inda usuliyin. Tapi inda usuliyin, sekarang bukan ru'ya inda sufiyin. Belum nulis kayaknya. Ru'ya mimpi menurut ahli usul. Ini yang ditulis gurunya Ustadz Al-Nof tuh. Mana Ustadz Al-Nof? Masya Allah. Sedangkan yang dimaksud sekarang ar-ru'ya inda sufiyah, mimpi di kalangan sufi. Mimpi itu ada 3. Minallah, daripada Allah. Ini hadis Ibnu Majah ya. Yang kedua, minal malak. Nah ini dianggap dari Allah juga nih. Kemudian dari diri kita atau setan. Nah kalau dibagi jadi 4, tapi bisa jadi 3 ya. Kita ini berkhayal sesuatu 3 hari lalu, ntar malam mimpi, bisa begitu ya. Jadi nggak semua yang kita khayalkan sebelumnya langsung. Atau nih antum mimpi ketemu aneh karena sebelum tidur nonton YouTube. Masuklah ke alam bawah sadar, diijazahkan dalam tidur itu zikir. Mursyid sudah wafat. Masalahnya sekarang dia mimpi ketemu siapa? Orangnya masih hidup nggak? Kalau ya konfirmasi ke orang itu. Jika tidak, maka harus cari guru mursyid lagi, lalu konfirmasi, Tuan Syekh ini saya mimpi ini, boleh nggak ngamalin? Karena teman kita ada juga kemarin didatangin, ternyata itu anteknya Dajjal. Dikasih nama zikir, tapi itu nama-nama mengundang jin, mengundang setan. Dikasih nama-nama aneh-aneh dalam pengalaman dia itu. Jadi kalau secara standar disiplin ilmu thariqah tidak boleh mengamalkan zikir yang didapat dalam mimpi kecuali disetujui oleh mursyid. Oke, ya. Jadi datang ke tuan guru Syekh Ismail, nanya, kalau beliau diem berarti nggak boleh Pak. Atau kalau bilang angguk-angguk belum tentu boleh juga. Tapi kalau bilang amalin baru boleh ya. Berarti beliau yang nanggung kebenarannya. Kalau enggak jangan. Ini zikir itu bahaya. Kenapa? Zikir itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, mansyurul wilayah. Apa arti mansyurul wilayah? Az-zikru mansyurul wilayah. Zikrullah itu adalah simbol-simbol atau karakter-karakter kena kewalian. Kewalian ada 2, hati-hati. Ada walayah ilahiyah, ada walayah syaitaniyah. Bahaya nggak? Kewalian Allah atau wali setan, jalannya sama-sama zikir. Sama-sama zikir nih 2 orang, satu jalur gelap, satu jalur nur. Yang pertama jadi wali setan, yang kedua jadi wali Allah. Jadi jangan diamalkan, oke? Hatta dia ngaku jadi apa kek gitu, sampai kemudian dikonfirmasi oleh guru. Ya, cukup. Yang kedua tadi tentang mimpi ketemu wali, lalu Tapi mengaku Rasulullah mengaku Nabi Muhammad. ya. Ini panjang babnya sebenarnya. Yang bisa menjelaskan itu namanya Imam Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil. Itu ada metodologis kenapa seorang wali bisa kok nurnya nur Nabi. Itu ada. Tapi ini bukan mahalnya. Saya kita cut itu.
Kelas? Ambil Tuan Khalifah? Cukup? Cukup ya? Baik. Ibu ada. Ya, saya udah dikode oleh Bang Adam. Ya, Adamnya hidup lagi soalnya. Hawanya belum ketemu. Baik, Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang bukan Allah, Tuan Khalifah, semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, jika ada adab yang tidak berkenan. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua. Semoga Allah ridhai, Allah tutup aib kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya Dr. Razak Hasim SMA telah memberikan